Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan sahabat-sahabati di Facebook di dunia maya yang berkenan mengikuti pengajian kitab Faslul Maqal ini. Alhamdulillah malam ini kita kembali mengadakan pengajian yang ke-19 ya Mas ya. Temanya tentang akhirat. Wah, akhirat, dan nanti ada catatan-catatan tentang Al-Ghazali ya. Catatan kritis Ibn Rushd tentang Al-Ghazali. Ini alhamdulillah sekarang pakai layar. Ini inisiatif kawan-kawan luar biasa. Al-Ma'ad ka wujud wal ma'ad ka ahwal ya. Al-Ma'ad itu al-akhirah ya. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama untuk Ibn Rushd, kemudian untuk guru kita, pendiri pesantren Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita, saudara-saudari kita, keturunan kita, sahabat-sahabati kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan orang-orang yang menyayangi kita. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini. Amin. Al-ma'adu ka wujudin wal ma'adu ka ahwal. Al-ma'ad akhirat ya. Akhirat ka wujudin sebagai wujud, suatu entitas yang eksisten ya. Aduh, bahasanya filsafat banget ya. Sebagai pengada, sesuatu yang ada. Wal ma'ad, dan akhirat ke ahwal sebagai kondisi. Nanti di sini bahasanya Ibn Rushd kasifat sebagai sifat. Fa'ingkila, apabila dikatakan, faida tabayyana, apabila jelas, anna syar'a, bahwa sungguhnya syariat, fi hadza, dalam hal ini, ala thalathi maratib, memiliki 3 dimensi ya, 3 tingkatan ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa syariat itu ada 3 ya. Ada yang seyuknya dilihat secara lahir, seharusnya dilihat sebagai batin. Kemudian yang ketiga adalah tarodud ya, yang meragukan, ishtibah atau mutasyabihat ya. Famin ayyi hadhil maratib as-salas huwa indakum, maka dari 3 tingkatan tersebut ya, lahir, batin, antara lahir dan batin, indakum menurut kalian, majaa, sesuatu jaa hadir siapa apa ma, fi sifatil ma'ad, di dalam sifat-sifat akhirat, wa ahwalih, dan kondisinya. Akhirat itu dalam ajaran Islam termasuk yang mana? Apakah ajaran tentang akhirat di dalam Islam ya, baik itu di Al-Quran atau di Sunnah, itu haruskah ditakwilkan ataukah jangan ditakwilkan, atau kemudian seperti apa? Nah itu, apakah akhirat itu ketika kita menemukan tentang bahwa misalnya iman kepada akhirat gitu kan, hari akhir, itu apakah kita lihat sebagai
pernyataan yang lahiriah yang kita imani secara lahiriah ya, tanpa ditakwilkan, ataukah ketika dinyatakan berimanlah tentang hari akhir maka kita perlu menakwilkannya. Hari akhir itu apa? Gitu kan? Paham nggak di sini? Ya. Jadi pertanyaannya adalah akhirat di ajaran Islam itu apakah patut untuk ditakwilkan atau cukup untuk diimani secara lahiriah saja? Ya. Atau in between antara keduanya. Nah, fanaqulu, maka kami mengatakan, kata Ibn Rushd, inna hadhil mas'alah, sungguhnya masalah ini tentang tadi kan sifat ma'atu ahwalih, sifat akhirat dan kondisinya, al-amru fiha, perkara di dalam akhirat itu, masalah itu, annaha, bahwa sungguhnya masalah tentang akhirat itu minasin fil mukhtalaf fih, masuk dalam kelas yang diperdebatkan ya. Bukan sesuatu yang jelas apakah dia zahir atau dia batin ya. Ini adalah perkara yang ketiga. Kemarin kan ada 3 ya. Sesuatu yang harus dibawa kepada ranah lahir, sesuatu yang ditakwilkan menjadi hal-hal yang batin, atau sesuatu yang diperdebatkan. Nah, ini akhirat itu adalah bagian dari al-mukhtalaf, sesuatu yang diperdebatkan fih di dalamnya. Wadhalika, kepada burhan, logika rasional, logika filosofis, yaquluna, mereka mengatakan, innal wajiba, sesungguhnya yang wajib, innal wajiba hamluha ala dhahiriha ya. Hamluha ala dhahiriha, membawa perkara itu, perkara akhirat itu, ila dhahiriha, ke ranah lahiriahnya saja, tidak usah ditakwilkan ya. Jadi ketika ketemu berimanlah kepada akhirat, nah ini sebagian orang yang dalam hal ini adalah ahlul burhan mengatakan tidak usah ditakwilkan ya. Idkana, karena ada apa di sini? Idkana dalika ya. Ini rujuk domirnya itu dalika, nanti jadi masalah pindah-pindah memang ya. Di sini berarti dalika itu ma'at. Jadi kalau ngomong ha berarti akhirat gitu aja ya, masalah ya. Idkana ma'at laisa hahuna, tidak ada di sini burhanun, logika apa namanya, bukti rasional, yuaddi, yang mengarah ila istihalatidz dzahir fiha, yang memustahilkan sisi lahiriah di dalamnya ya. Maksudnya apa? Dalam perkara tentang akhirat itu kita tidak punya penghalang untuk mengartikannya secara lahiriah saja. Kalau kayak kemarin misalnya apa? Istawa alal arsy ya, Tuhan bersemayam di singgasana. Itu kan ada penghalang ya kalau kita mengartikan Tuhan duduk, ya kan? Ada penghalang. Atau misalnya wajhullahi akbar, ya kan? Wajah Tuhan yang besar. Itu kan ada penghalang untuk hamluha ila dhahir. Sementara tentang akhirat itu bahwa nanti ada akhir, ya. Ada akhir bagi bumi ini, sederhananya gitu ya. Kita nggak usah ngomong macam-macam lah. Bumi ini mungkin berakhir kan? Banyak film soal itu ya. Salah satunya misalnya kemarin di TV itu ada apa? 2012 ya, ada film 2012, pernah nonton ya? Itu kan hancur itu, bumi hancur, kemudian orang naik kapal, ya kan? Naik kapal besar, setelah sekian tahun, setelah sekian lama dalam kondisi banjir itu, akhirnya kemudian selamat. Artinya dalam bayangan berbagai agama ya, minimal Smith yang Semit ya, Abrahamik itu ada akhirat. Bahwa bumi ini punya batas waktu itu terpikirkan bahkan oleh sains. Ya tadi. Itu ketika kita mengatakan bahwa akhirat, hari akhir bagi bumi minimal, atau bagi kita punya akhirat kan ya. Artinya apa? Umur kita itu bisa berakhir. Itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus ditakwilkan. Tadi
tidak ada penghalang untuk hamluha ilal dhahir. Maka tidak usah ditakwilkan. Wa hadhihi thariqatul asy'ariyah. Ini adalah tarekat, dalam hal ini adalah jalan atau metode atau pendapatnya madhab asy'ariyah. Jadi teologi asy'ariyah itu menyatakan bahwa perkara akhirat yang kita temui di hadis atau di Al-Quran, ya, di ajaran Islam, itu tidak usah ditakwilkan. Kalau kita disuruh meyakini bahwa nanti kita bahwa bumi ini akan berakhir, sebagaimana umur kita akan berakhir, itu tidak usah ditakwilkan. Itu Asy'ariyah. Wa qaumun akhar, ya. Dan kaum yang lain, wa qaumun akharun, dan kaum yang lain, aidon. Nah, mimman yata'atul burhan, yang mempraktikkan logika demonstratif. Ini sama-sama burhan, ya, ahli burhan, ya. Tadi burhan juga tuh. Asy'ariyah itu juga ahlul burhan, ya kan? Jadi jangan disangka bahwa ahlul burhan itu hanya filsuf, enggak, Mas. Jadi ahlul burhan itu teolog juga bisa ahlul burhan. Ini Asy'ariyah ahlul burhan, ya kan? Yang sibuna anfusahum ilal burhan juga. Mereka berpikir tentang berbagai hal dalam teologinya dengan logika juga. Nah, ini yang kedua sama. Yata'atul burhan. Mereka mempraktekkan logika juga, ya. Yata'awalunaha. Mereka menawilkannya. Wa haula'i, dan mereka yahtalifun, berbeda pendapat fi ta'wiliha, dalam menakwilkan akhirat itu, masalah akhirat tadi. Ihtilafan katsiron. Perbedaannya banyak, ya. Fa fi hadza sinfi Abu Hamid ma'dud. Di kelompok ini, ya, di kelas ini, kelompok yang kedua ini, Abu Hamid Al-Ghazali itu ma'dud, terhitung, termasuk di dalamnya. Jadi kelompok yang kedua masuk di dalamnya adalah Al-Ghazali. Wa kathirum minal mutasawwifah. Dan banyak dari kaum sufi, ya. Ini kalau yang pertama tadi tidak menakwilkan, yang kedua ini menakwilkan, ya. Jadi ada 3 juga nih. Ini pakai ini, Mas. Wah. Jadi terkait dengan akhirat ini, ya, akhirat, ya. Aduh. Ini ada 3 kelompok, ya. Nyata, Mas. Wah, saya di rumah banyak. Goib. Ini bahasanya goib. Ini goib. Ini kelihatan nggak? Dari layar kelihatan nggak, Mas? Yang pertama tadi, jangan ditakwil, ya. Ya, artinya apa? Akhirat itu dilihat secara lahiriah. Yang kedua, takwilkanlah, takwil dong, ya. Ini apa? Artinya batin, ya. Ini yang pertama, ini Asy'ariyah, ya. Ini yang kedua, ini Sufi sebenarnya. Kalau dari saya, wa katsirun minas sufiyah gitu aja, ya. Sufi aja, ya. Yang ketiga, wa minhum, dan sebagian dari mereka, may yajma'u fiha at-ta'wilain, yang menggabungkan 2 penakwilan tadi. Kama yaf'alu dzalika Abu Hamid fi ba'di kutubi, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hamid Al-Ghazali fi ba'di kutubi, di sebagian kitabnya. Yang ini nih, yajma'u baina ta'wilain, maksudnya apa? Kadang menakwil, kadang tidak, ya. Kadang menakwil, kadang tidak. Tidak. Artinya perkara akhirat di ajaran Islam itu dilihat sebagai lahir atau batin. Al-Ghazali ada di situ juga. Ini jadi di sini Al-Ghazali
Di sini Al-Ghazali juga. Kenapa, Mas? Ini tutup. Oh ya, oke. Saya ngerekam ini sini. Udah nggak apa. Sini ya. Gini. Oke ya. Oke, nggak apa. Ini coba. Yang pertama, maaf. Yang ketiga ini in between. Artinya dia kadang menakwilkan akhirat, kadang tidak menakwilkan. Al-Ghazali masuk juga ke situ. Jadi Al-Ghazali masuk ke sini juga masuk orang yang suka menakwilkan. Imam Ghazali itu mazhab teologinya apa? Kalamnya apa? Asy'ari kan? Jadi Al-Ghazali itu ada di 3 tempat. Al-Ghazali ketika Al-Ghazali kadang menakwil atau tidak menakwil, itu karena beliau yang kita kenal kan sufi kan? Tapi beliau juga teolog Asy'ari. Jadi Al-Ghazali itu masuk ke ketiga-tiganya. Artinya masuknya ke sini dia. Kadang menakwilkan akhirat, kadang tidak. Gitu. Nah, itu maka nanti jadi catatan tersendiri oleh Ibn Rus. Ini di sini aja udah bermasalah ya. Sebenarnya Al-Ghazali posisinya di mana? Nanti ada nih, ketemu dia. Kita akan ketemu di situ bahwa Al-Ghazali itu orang yang mohon maaf, gak jelas. Dengan segala rasa hormat saya kepada beliau, itu di sini aja kelihatan beliau gak jelas. Sebagai Asy'ariyah, beliau tidak menakwilkan akhirat, ya. Tapi sebagai sufi, beliau menakwilkannya. Jadi akhirat itu apa? Wah, itu bisa kemana-mana itu, ya. Kalau yang kontemporer itu ada namanya Sodik Naihum. Kalian kalau baca bukunya Islam fil Asr, itu dia menakwilkan akhirat. Bagi dia dunia wal akhirah kan itu kan. Robbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Wa fil akhirati hasanah, ya kan? Kakina ada benar. Dunia itu artinya apa? Dan dunuwun. Dunuwunnya itu qorib. Kondisi yang dekat, artinya kekinian. Semoga saat ini kita hasanah, dalam kondisi baik. Wa fil akhir itu artinya akhir. Tapi bagi siapa namanya? Bagi Sodik Nehum Muslim. Tadi mengatakan akhirat itu artinya yang akhir. Ya, kalau ini dekat berarti lawannya dekat apa? Jauh. Kalau dekat sama dengan masa kini berarti yang jauh apa? Future. Masa depan. Jadi semoga saat ini kita bahagia, ya. Saat ini Mas Rozi yang masih jomblo, semoga bahagia. Amin. Nanti setelah November menikah, semoga bahagia juga. Amin. Gitu, ya kan? Amin, Pak. Nah itu akhirat oleh Sodik Nehum tidak diartikan sebagai nanti setelah meninggal kondisinya nggak ada. Nah itu sebagai contoh bagaimana orang menakwilkan akhirat, ya. Nah ini yang kontemporer ya. Sementara Al-Ghazali dalam hal ini, dalam catatannya Ibn Rus, kita harus cek lagi. Paling tidak ketika dia menakwilkan soal akhirat itu nanti kita bangkit itu jiwa atau raga, itu kan artinya menakwilkan. Ya, ini artinya yang kesini filsuf juga sama. Filsuf menakwilkan tentang nanti kita itu di hari akhir yang bangkit jiwa atau raga, itu kan takwil. Nah, oke, kita lanjut. Wa yusbihu, karena ini bagian dari al-mukhtalaf fih, ya, sesuatu yang diperdebatkan. Ini ada. Wa yusbihu ayyakuna, maka mirip ayyakuna ada apa al-mukhti'u, orang yang keliru fi hadhil mas'alah, di perkara ini. Ya. Orang yang keliru di masalah ini, masalah akhirat ini, minal ulama, sejauh orang itu bagian dari ulama, orang yang berpendidikan, ma'dzuron, ya. Yakunu al-muhti'u ma'dzuron. Itu ma'dzuron dimaafkan, ya. Dimajukan 52.
Gambar ya? Oke. Nah, oke. Kebaca. Nah, ya. Dalam persoalan ini, ketika ada ulama, orang yang berpengetahuan mendalam seperti hal ini dalam orang Asy'ariyah, Ghazali, Sufi, filsuf ya. Ini filsuf di sini masuknya. Itu perkara yang ma'dzur, udur, dimaafkan. Kalau apa? Kalau keliru. Ya. Wal musib, orang yang pendapatnya benar dalam perkara ini. Ay wa kanal musibu mashkuron, itu diberikan pernyataan terima kasih, Anda berpendapat benar. Wa ma'juron, dan diberi ganjaran. Kalau ada yang berpendapat baik ini menakwilkan atau tidak menakwilkan tentang akhirat, itu perkara yang apa? Sifatnya udur bagi ulama ya. Tapi ini hanya untuk ulama ya. Kalau benar dia musib, diberi maaf. Kalau dia musib maka dia makjur. Kalau pendapatnya benar maka dia mendapatkan pahala. Sebenarnya ini juga kalau kita merujuk ke hadis tentang ijtihad, yang keliru pun ma'dzur wa ma'jur. Ya. Dimaafkan sekaligus diberi pahala. Pahalanya satu, kan gitu kan? Kalau benar maka pahalanya 2, kalau keliru pahalanya 1, ya. Tapi tadi apa? Syaratnya apa? Minal ulama, ya. Al-Ghazali dalam hal ini kalau misalnya menakwilkan keliru, nggak apa-apa dia, sejauh dia ulama, ya. Wadzalika, dan itu idza tarofa bil wujud, apabila ada orang yang ulama tadi ya, i'tarofa mengakui bil wujud, dengan keberadaan akhirat, dia dimaafkan sejauh masih mengakui akhirat itu ada, ya. I'tarofa biwujudil mi'ad atau biwujudil akhirat, wa ta'awwala fiha, dan menakwilkannya nahwan min anha'il ta'wil, dengan penakwilan tertentu, ya. Akni, yang aku maksud, fi sifatil ma'adi, menakwilkan tentang sifat akhirat, la fi wujudihi, bukan di keberadaannya akhirat, ya. Idza kana, apabila ada apa takwil, penakwilannya la yuaddi, tidak mengarah ila nafyil wujud, kepada peniadaan keberadaannya akhirat. Tadi ulama itu boleh menakwilkan perkara akhirat. Takwilnya itu kalau benar maka dapat pahala dia. Kalaupun keliru, dia tetap dapat pahala, tapi dimaafkan. Syaratnya ulama. Syaratnya lagi apa? Dia i'tarofa bil wujud. Yang menakwil lagi itu masih mengakui akhirat iku ono. Artinya yang ditakwilkan hanya sebenarnya akhirat itu koyo apa toh? Apakah nanti itu kita yang bangkit itu hanya jiwa saja atau jiwa dan raga? Nah, itu artinya kan sifat, ya kan? Para filsuf yang dibahas oleh Al-Ghazali di Tahafut Falasifah itu kan konon membahas tentang jiwa saja yang bangkit setelah mati di akhirat nanti. Nah, tadi itu ma'dzur. Kenapa? Karena berarti yang bersangkutan masih mempercayai adanya hari akhir, ya kan? Tadi. Wa innama, dan sesungguhnya karena jahdul wujud, orang yang menentang keberadaan fi hadhihi, di dalam perkara akhirat ini, kufron, ya. Itu kufur. Kalau
Kalau yang bersangkutan itu menentang keberadaan akhirat, barulah dia kafir. Kalau hanya menakwilkan sifat kondisi di dalam akhirat, itu nggak popo, nggak apa-apa, ya. Li'annahu, karena mi'ad, ya, karena akhirat itu fi aslin min usulis syariah, merupakan salah satu prinsip dasar di dalam syariat Islam. Tadi kan ada 3 minimal kalau Ibn Rushd. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, dan percaya kepada adanya hari akhir. Tadi, kalau mengingkari keberadaan akhirat, maka itu kufur. Wahua, dan mi'at itu, ya, mimma yaqa'u at-tasdiq bihi, termasuk sesuatu yang terjadi at-tasdiq bihi, kepercayaan tentang mi'at itu, bituruqis salati, dengan 3 cara al-mustarakah yang dimiliki bersama, lil ahmar, bagi orang yang berkulit merah, wal aswad, dan berkulit hitam, ya. Kalau sekarang kan apa, kulit putih dan kulit hitam, ya kan. Cuman kalau ini istilahnya ahmar wa aswad, berarti nggak ada yang putih, ya. Ini saya termasuk putih sebenarnya kan, saya berarti masuknya apa, ahmar ini. Aneh juga ini sebenarnya istilah orangnya. Black berarti apa? Kamu ya, ya aswad, enggak juga itu, aswad hitam, aswad. Iya. Mulai. Pantat dandang lah, Mas. Iya. Tadi, menurut Ibn Rushd, akhirat itu adalah sesuatu yang bisa diketahui dengan turuq ats-tsalat. Ya. 3 cara. Masih ingat ya yang kemarin? 3 cara itu artinya apa? Burhan, demonstratif, caranya filsuf, atau jadal, dialektika dengan berdebat, atau khitobi, cara retorika untuk orang awam. Akhirat itu menurut Ibn Rushd bisa diketahui dengan 3 cara itu. Ya. Yang paling sederhana ya tadi, akhirat itu kan akhir kalau misalnya gitu ya. Oh, kita ini ada permulaan, sesuatu yang bermula itu kan mungkin berakhir, ya kan? Ada kemungkinan berakhir gitu. Tapi paling tidak yang kita lihat hal-hal yang korporeal ini, yang kalau saya nyebut korporeal ini jismania, sesuatu yang punya jisim, punya badan, itu kan punya akhir, ya kan? Akhir artinya apa? Minimal bumi ini ada akhirnya, ya kan? Kapan itu? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi paling tidak kan kita misalnya gini, ada gempa bumi, kebayang kan? Gunung meletus, Krakatau meledak, itu kan artinya oke. Bayangin gunung berapi di Indonesia itu kan banyak kan. Meledak bareng-bareng, Mas. Selesai kita kan bareng-bareng kan. Ya kan? Itu kan meledak, kemudian kan mungkin tsunami, wos, gila itu. Bisa habis. Artinya orang se-Indonesia habis itu masuk akal, ya kan? Orang awam pun bisa ngeliat tuh, lihat ada gempa kan? Ada kemarin kalau nggak salah ada gempa juga ya kemarin. 2:30 malam. Sempat ya di Jogja, Merapi, kemudian di Banten juga kan, apa namanya, Krakatau juga kan, anak Krakatau ya. Mulai batuk lagi. Sempet agak batuk-batuk kan kemarin kan. Iya. Corona kali, Pak. Apa? Efek corona. Iya. Ini yang ingin dikatakan adalah itu mungkin untuk dipahami. Makanya apa? Kanal jahdu al-wujud fi hadhihi kufron. Ya, menurut Ibn Rushd sebagai seorang juris ya, bahwa orang yang menentang keberadaan akhirat, mi'ad, itu kufur, ya. Oke, kita lanjut. Wa amma man kana min ghairi ahli ilmi. Tadi kan yang awal kita bahas soal ulama. Gimana kalau yang non ulama? Ya. Orang yang ghairu ahli ilmi, fal wajib alaihi. Maka yang wajib bagi non ulama, ya, itu hamluha
ala dhahiriha. Membawa perkara akhirat ala dhahiriha. Ke ranah dhahir saja. Nggak usah ditakwilkan. Kalau dikatakan bahwa akhirat, percaya akhirat, ya wes. Oh iya. Bahwa ini nanti ada akhirat. Ada hari akhir. Ada akhir bagi seluruh kehidupan ini. Gitu aja. Tidak usah menakwilkan macam-macam seperti yang tadi saya sebut. Sodik Nehum tadi ya. Sebagai contoh. Wa ta'wiluha. Dan penakwilan tentang. Oke. Wa ta'wiluha. Dan menakwilkan tentang masalah akhirat itu. Fi haqqihi. Pada diri orang yang awam. Kufur. Kalau orang awam coba-coba niru kayak Sodik Nehum yang saya tadi bilang bahwa akhirat itu masa depan, ya kan? Bukan nanti. Itu kufur. Kalau Anda awam, ilmunya nggak cukup kayak Sodik Nehum. Bagi saya Sodik Nehum ya biarin aja dia orang intelek. Wes. Tapi itu bagi orang awam nggak usah ikut-ikutan. Wes, yang kayak ngerti bahwa akhirat itu ada, ya wes ikut aja gitu. Li'annahu, karena apa? Karena menakwilkan perkara akhirat bagi non ulama ya, yu'addi ilal kufri, mengakibatkan kekufuran. Ya kayak misalnya gini loh, anak filsafat baru belajar filsafat kemudian ngomong tentang teologi kemana-mana gitu kan. Itu kan kemudian wah dia bangga jadi ateis ya kan gitu kan. Memang seharusnya orang belajar filsafat ya jangan hal-hal yang langsung metafisik. Filsafat ketuhanan itu nanti gitu. Metafisik itu nanti. Belajar logika dulu. Ya gitu kan. Pengantar filsafat itu kan logika dulu. Paling tidak kan kalau kayak di perkuliahan itu kan kalian dari mulai SD sampai SMA udah belajar matematika. Artinya oke. Basic matematikanya udah ada. Logikanya masih kurang, maka diajari logika. Baru nanti udah diperkuat lagi, baru nanti epistemologinya udah kuat dan seterusnya. Terakhir baru ngomongin soal metafisika. Nah itu. Kenapa? Kalau langsung ke metafisika ngomongin soal loncat duluan, yu'adilal kufar. Mengakibatkan kepada kekufuran. Intermezzo. Walidzalika. Ini ma-nya itu sebagian, makanya ditandain itu sebagian dihapus. Ya, sebaiknya dihapus itu. Walidzalika naro. Ya. Nah, oleh karena itu, ini kalau dilihat ke bawah nanti ma-nya itu sebagian di dalam kurung. Ya. Karena sebagian manuskrip menghapus ma-nya itu. Tapi sebaiknya dihapus ya. Nah tuh, nomor apa tuh tadi? Ma-nya itu ya. Benar-benar ya. Ya kan? Abajadun hawazun hatoyakun. Hatoyakun. Mana sih, Pak? Abajadun hawazun ya, ma tuh. Ma itu. Wafi gitu kan. Sakotot min. Nah, ya kan itu kan? Ada tuh. Ma ya. Sakotot min. Sebagian menghapusnya. Lanjut ke atas lagi. Walidzalika, maka saya lebih cenderung untuk menghapus ma-nya itu. Oleh karena itu, kita menurut pandangan anna mangkana minan nasi Anna mangkana, bahwa sungguhnya seseorang karena ada siapa man minan nas dari manusia, farduhu al iman bidzahir, kewajibannya hanya beriman secara zahir tentang akhirat ya. Fatakwil, maka penakwilan fihakihi pada diri orang yang awam tadi kufur. Orang yang cukup memahami akhirat secara lahiriah saja tanpa menawilkannya, gak usah nakwilin. Kalau dia nakwilin jadi kafir gitu. Li'annahu, karena sungguhnya penakwilan tentang akhirat bagi orang awam
yuaddi ilal kufri, mengakibatkan kepada kekufuran. Faman afsahu, oke, ini orang awam udah selesai ya. Ini sekarang bahas soal ulama yang mengutarakan penakwilan akhirat kepada orang awam. Boleh nggak? Ya. Faman afsahu, barang siapa menebarkan, mempublikasikan takwil lahu, faman afsahu, barang siapa yang menebarkan siapa man hu tentang takwil lahu bagi orang awam, ya, min ahli takwili, dari orang yang berhak untuk menakwilkan, faqad da'ahu, maka orang yang menakwilkan itu telah menyeru orang awam ilal kufri, kepada kekufuran. Ini apa namanya, rojuk domirnya harus hati-hati itu ya. Yang dimaksud di sini orang yang berhak untuk menakwilkan, artinya ulama yang menebarkan penakwilan tentang akhirat kepada orang awam, maka itu artinya apa? Orang ulama tadi itu mengajak orang awam kepada kekufuran. Ya. Orang awam biarin aja dengan hal yang dohir. Jangan diajak ke penakwilan. Kalau ada orang ulama, tadi misalnya dalam hal ini Sodik Naihum, datang ke ibu-ibu, ya kan, menakwilkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pok mas. Ya, aduh, tadi artinya biarkan saja, jangan ajak orang-orang yang awam itu. Misalnya kalian ketemu nih, yang ustadz siapa? Mas Fai kan Ustajun kan? Ustajun. Syekh. Friseh ya, Friseh. Friseh. Iya. Ngajar di ngajar di anak-anak itu kan, TPQ kan. Wah, nakwilin akhirat. Waduh, kafir semua itu anak-anak. Ya kan? Coba misalnya gini. Bahkan seandainya muridnya Mas Faik itu pinter atau kritis, itu juga udah nanti nak ya gitu. Contoh saya dulu waktu SD itu bertanya-tanya soal ini loh. Saya mungkin pernah cerita kalian soal Rokib Atid itu loh. Kan Ustadz ngajarin bahwa kita harus percaya tentang akhirat, soal malaikat gitu kan. Kemudian disebutin kan malaikat yang wajib ada 10, kemudian Rokib Atid kan ada di kanan dan kiri. Terus saya bilang, wah, berarti di saya ada Rokib Atid, di Mas Rozi ada, semua ini kalian ada Rokib Atidnya semua. Berarti banyak ya. Rokib Atid berarti nggak satu ya. Tapi saya nggak berani ngomong kayak gitu. Mungkin kalau sekarang saya nanya dan itu belum tentu bisa jawab itu. Waktu itu ya Ustadznya ya. Nggak tahu dia canggih atau enggak. Tapi seandainya dia menjelaskan apa itu ke anak kecil ya. Memang anak kecil ya paling kasih wesi mano dulu. Ya kan. Nggak usah dibawa kemana-mana gitu. Dia jangan ngomong filsafat ke anak kecil segini nih. Yang cerawat-cerawat bikin berisik. Oke. Wada'i ilal kufri kafirun. Aduh, ini agak repot ini ya. Orang yang mengajak kepada kekufuran itu jadi kafir. Ini emang gak asik nih ngomong kafir-kafir itu, sebenarnya saya dari pertemuan kemarin saya bilang sebenarnya gak asik gitu. Tapi ini tadi wada'i ilal kufri kafirun. Ya, ilal kufri kafirun. Orang yang membawa gini loh, mengajak kepada kekufuran, dalam hal ini menakwilkan hal yang seharusnya menakwilkan sesuatu tapi diberikan kepada orang yang nggak tepat, itu kufur. Berarti kalau udah kufur wajib syahadat lagi. Syahadat gampang, kalau di NU gampang ya, asyhadu an la ilaha illallah kan, wes muslim lagi ya kan. Tapi minimal dalam hal ini hati-hati intinya ngono Mas. Ya kan? Walihada, maaf tadi kenapa sih ini bayangannya gini, Imam Al-Ghazali selain sebagai Ibn Rus selain sebagai juris, beliau adalah dokter, ya kan? Agama itu kan pada titik tertentu kan kayak obat tuh Mas, ya kan?
obat itu dosisnya harus pas kan? Ya kan? Saya anak bocah setara itu kan ya obatnya kan dosisnya misalnya kalau di obat batuk atau apa kan itu misalnya untuk anak kecil hanya misalnya setengah misalnya gitu kan, atau misalnya obat batuk itu hanya setengah sendok misalnya gitu atau 1 sendok teh. Karungin mas. Nah. Itu tadi. Seperti obat, ya kan? Artinya dosisnya harus pas. Orang awam pada titik tertentu itu seperti anak-anak. Kalau kemudian dikasihnya langsung, wah, yang susah itu mas. Wah, mental lah, sakau dia, ya kan? Sakau. Apa namanya? Wacana yang berat dalam hal ini tentang akhirat yang ditakwilkan semacam-macam, Tuhan dan seterusnya. Itu tuh orang yang sudah dewasa berpikirannya. Pemikirannya udah dewasa. Maka bolehlah diberi kepadanya dosis tinggi tentang pemikiran. Tapi kalau misalnya tadi seorang dokter memberi dosis tinggi kepada orang yang tidak tepat, anak-anak dalam hal ini, itu kan salah kan? Malpraktek, benar nggak? Sama. Dalam hal ini juga agama atau pemikiran yang tingkat tinggi diberikan kepada orang awam itu juga malpraktek, ya kan? Lebih baik bahasanya lebih baik itu. Saya nggak suka ngomong kafir-kafiran gitu. Sebenarnya kalau pakai bahasa kedokterannya lebih enak sebenarnya. Cuman nih karena Faslul Maqal ini kitab filsafat sekaligus agama, maka ya masih bahas soal kufur ya. Walihada, oleh karena itu ya, wajib Allah tuthbita asbata yuthbitu apa Allah mabni majhulnya apa? Asbata mabni majhulnya apa? Tuthbita ya. Allah tuthbita at-ta'wilatu ya, bahwa penakwilan itu jangan ditetapkan ya illa fi kutubil barahin, kecuali di buku-buku filosofis. Kalau Anda mau menakwilkan berbagai hal, ngomong macam-macam mas, maka tulislah di buku-buku filsafat, buku teoritis. Jangan di buku yang yang bisa diakses oleh orang banyak ya, semacam itu. Li'annaha, karena sungguhnya takwilat ya, idza kanat fi kutubil barahin, apabila ada takwilat itu di buku-buku filsafat ya, lam yasil ilaiha, maka tidak akan sampai kepada takwil itu illa kecuali man, seorang huwa min ahlil burhan, dia adalah orang dari ahli burhan, orang yang bisa berlogika, berfilsafat. Jadi, kalau Anda mau menakwilkan sesuatu yang sifatnya complicated, contohnya dalam hal ini tentang akhirat, maka tulislah di buku filsafat. Kenapa? Karena buku filsafat yang mengakses pun hanya orang yang berfilsafat. Jangan di buku yang untuk awam. Ini sebenarnya kita ngomongin filsafat, cuman ini memang pengantar ya. Makanya di kajian filosofis itu ya memang seharusnya tidak disampaikan pada orang yang awam betul ya. Harus orang yang sudah cukup mapan pemikirannya. Makanya apa? Mapan. Dia sarjana filsafat dia. Esfilis ya mas, Esfilis. Filsafat Islam ya kan, benar? Bukan? Enggak ya? Dilulus kan? Iya, usut ya. Usut. Iya. Itu sudah cukup mapan ya. Ya makanya kajian filosofis ya tidak akan
tidak akan laku di majelis taklim. Misalnya mohon maaf ini tidak untuk mendeskripsikan ibu-ibu karena banyak majelis taklim kan banyaknya ibu-ibu ya kan. Bapak-bapak juga ada majelis taklim bapak-bapak. Itu misalnya di tablik akbar itu bahas filsafat, sopo sing mak ngrungokke. Ya kan? Gak ada. Ya emang karena itu awam. Jangan. Oke lah ini streaming ini yang nonton banyak orang, tapi pasti hanya orang-orang yang cukup mapan pemikirannya akan ngikutin dan subscribe punya kita, ya kan? Kalau yang masih goyang gitu-gitu dan belum siap untuk berpikiran mendalam, ya dan memang bukan itu wacana yang sifatnya filosofis, bukan untuk mereka, gitu kan? Artinya ini nanti kalau ditulis di kutub barahin atau disampaikan di forum yang terbatas, maka yang membahas takwilat itu akan sampai kepada orang yang diharapkan, yang dituju, ya. Oh, jam saya baterainya habis ternyata. Sekarang jam berapa? Jam 9. Oh, udah hampir lewat. Ini jamnya ngaco ya? Kecepatan, Pak. Ini lebih. Iya. Oke. Oh, pantesan kemarin kelewatan ya. Ini udah jam 9. Oke, wah ini nggak bisa sampai terakhir ini. Bisa, Pak. Tadi kita mulai 9.12 ya? 8. Hah? 8.12. Oke, 8. Oke. Masih ada waktu ya? Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Fa amma idza uthbitat fi ghairi kutubil burhan. Adapun apabila takwilat itu uthbitat ditetapkan fi ghairi kutubil burhan, di selain buku filsafat. Ini kita gamanya kutub burhan, kutub filsafat. Buku-buku yang logis ya, filosofis ya. Wastamala fiha at-turuq asy-sya'riyah wal khitabiyah wa awil jawadaliyah wastu'mila ya, berarti wastu'mila dan dipakai fiha di dalam takwilat itu at-turuqu asy-sya'riyah, cara-cara syair atau cara-cara puitis ya, wal khitabiyah dan metode retoris, wal jadaliyah dan metode jadaliyah itu dialektis, kama yasna'uhu Abu Hamid, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, fa khata'un 'ala syar'i wa 'alal hikmah. Maka yang dilakukan itu adalah kekeliruan, khata' 'ala syar'i, atas syariah ya, penyelewengan terhadap syariat, wa 'alal hikmah dan atas filsafat. Jika ada orang yang menjelaskan penakwilan di bukan buku filsafat, di buku atau di forum umum, maka itu adalah penyelewengan terhadap agama dan filsafat, mencederai keduanya. Membahas filsafat di non buku filsafat ya, membahas filsafat di selain forum filsafat atau di luar orang-orang yang layak untuk mempelajari filsafat, itu adalah suatu tindakan yang mencederai syariat dan hikmah ya. Nanti kita dijelaskan kenapa ya. Wa in kana ar-rajulu, meskipun ada siapa laki-laki dalam ini Abu Hamid ya, Al-Ghazali, innama qasada khairan, dia berniat baik. Al-Ghazali niatnya baik ketika menulis perkara penakwilan di ghairi kutubil burhan ya. Kayak ini nih, buku ini nih sebenarnya bukan buku filsafat, tahfudz falasifah. Ini adalah buku teologi. Al-Ghazali perspektifnya adalah teolog. Ya. Bukan sebagai filsuf, karena dia juga bukan filsuf sebenarnya. Maka dia ngomongin soal kafir dan seterusnya kan. Kalau filsuf nggak akan ngomongin soal kafir sebenarnya ya. Niatnya baik sebenarnya. Tapi tadi wadzalika, hal itu annahu Roma, bahwa sesungguhnya Al-Ghazali Roma menginginkan siapa Al-Ghazali ayuktsira ahlal ilmi bidzalik, untuk menambah atau memperbanyak ahlul ilmi,
Orang yang menguasai ilmu bidzalika dengan cara tadi ifsya'u al-burhan fi ghairi kutubil burhan, mempublikasikan hal-hal takwilat, ya, penakwilan, tapi di selain buku burhan. Walakin akan tapi katharo bidzalika, Al-Ghazali memperbanyak dengan tindakannya itu ahlal fasad, orang yang melakukan kerusakan, biduni kathroti ahlil ilmi, alih-alih banyaknya ahli ilmu. Ketika Al-Ghazali menyebarkan takwilat di selain buku filsafat, itu yang dihasilkan justru orang-orang yang rusak ketimbang orang-orang yang berilmu, ya. Watatarroko, dan berjalan bidzalika dengan tindakan Al-Ghazali itu qaumun, siapa seorang kaum, sekelompok orang, ila thalbil hikmah, mencela hikmah, mencela filsafat, ya. Wa qaumun, dan kaum yang lain, ila thalbis syariah, mencela syariat, mencela agama. Wa qaumun, dan sekelompok ilal jam'i bainahuma, menggabungkan dua-duanya, mencela filsafat dan mencela syariah. Ketika Al-Ghazali mengungkapkan takwil, paling tidak di buku Tahfudz Falasifah ini, dan Tahfudz Falasifah ini diniatkan untuk orang umum, ya, maka yang muncul adalah orang-orang yang membenci filsafat. Orang yang sepakat dengan Al-Ghazali, maka dia akan apa? Talaba al-hikmah. Dia akan mencerca hikmah. Tuh kan filsafat itu bla 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 gitu. Sebaliknya, orang yang tidak sepakat dengan Al-Ghazali, para filsuf, akhirnya apa? Mencela Al-Ghazali dan mencela syariat. Oh, Al-Ghazali ngomong kayak gini karena dalil-dalil agama. Dalil agama nggak paham sih. Akhirnya dia mencela agama. Paham kan? Ya kan? Akhirnya apa? Ya ada sebagian orang, ini dua pihak saling mencela. Akhirnya dicela dua-duanya. Ya kan? Agama nggak beres, filsafat nggak beres, gitu loh. Yang terjadi adalah kerusakan. Padahal baik filsafat atau agama itu kan jalan kebenaran, ya kan? Ketika ada sebagian orang mencela filsafat, itu kan jika ada orang yang mencela agama itu juga jadinya buruk. Nah ini efek yang terjadi ketika orang mempublikasikan wacana hermeneutis, ya, takwilat, kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak sampai kepada wacana hermeneutis yang takwilat itu. Wa yushbihu ayyakuna hada, dan sepertinya, ya, yushbihu itu sebenarnya artinya mirip, ya kan. Cuman ini bahasa klasik, ya. Sepertinya, saya artinya gitu aja, ya. Ayyakuna hada huwa ahadu maqasidi bikutubihi. Maqasidihi bikutubi. Ini adalah tujuan dari bukunya. Tujuan bahwa ada orang yang mencela filsafat, ada orang yang mencela agama, itu jangan-jangan adalah tujuan dari bukunya Al-Ghazali. Nah, ini tapi yusbihu. Yusbihunya di sini Al-Ghazali memang sepertinya mau ngerusak aja deh, gitu loh. Nah, ini. Kenapa? Kenapa sepertinya Al-Ghazali memang ingin mengacaukan dua hal itu. Wa dalil ala annahu roma bidzalika. Dalil bahwa Al-Ghazali justru ingin mengacaukan di dalam filsafat dan juga dalam agama. Tanbihul fitri. Peringatan natural. Artinya secara natural kita bisa melihat. Bagi orang yang membaca buku-bukunya Al-Ghazali bisa melihat. Annahu, bahwa sesungguhnya Al-Ghazali lam yalzam madhaban, tidak konsisten madhaban minal madahib fi kutubi, tidak konsisten dalam suatu aliran pemikiran tertentu di bukunya. Al-Ghazali menulis banyak buku, tapi tidak konsisten madhabnya apa. Ya, saya termasuk salah orang yang membaca buku-bukunya Al-Ghazali, bukan cuma Ihya saja, ya. Bukan cuma tahafudz saja, dari mulai buku dia tentang ilmu kalamnya, misalnya Al-Iqtisad fil I'tiqad,
usul fikihnya Al-Mustasfa fi Ilmi Usul. Logikanya ada 3, saya baca juga. Qisas mustahik, mihak nadar, dan kemudian satunya qisas, mihak, satu lagi mi'yarul ilmi, ya kan? Dia ngomong filsafat, maqasidul falasifah dan tahafut falasifah. Tasawufnya ihya, kemudian Mishkatul Anwar, ya kan? Autobiografinya Mungkit Minadh-Dhalam. Orang yang membaca buku-bukunya Al-Ghazali akan tahu bahwa Al-Ghazali itu nggak konsisten, tidak punya madhab yang jelas. Ya. Bal huwa ma'al asy'ariyah asy'ariyun. Al-Ghazali ma'al asy'ariyah, dengan madhab asy'ari, huwa asy'ariyun. Ketika dia menulis Iqtisad fil I'tiqad, Al-Ghazali menjadi asy'ariyah. Wa ma'as sufiyah sufiyun. Ketika menulis Ihya Ulumuddin, sufi, dia jadi sufi. Ya kan? Wa ma'al falasifah filosof. Ketika menulis maqasid falasifah, sebelum buku ini Tahafut Falasifah ada maqasid falasifah, maksud dia seolah-olah filsuf. Maksudnya filsuf kayak gini, hatta sampai annahu, bahwa sungguhnya Al-Ghazali kamakila dikatakan, dia mengatakan yauman yamanin yamanun idza laqitu da Yaman. Pada suatu hari saya seorang Yaman. Idza laqitu da Yaman, apabila saya berjumpa dengan orang Yaman. Wa idza laqitu ma'adiyan, apabila saya ketemu dengan orang Adnan, fa Adnaniyun, maka saya Adnan. Yaman itu gini, orang Arab itu ada 3, ya. Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Baidah itu Arab yang kuno. Samud, kalian pernah dengar ya? Wa samudal ladzina jabu syahra bil wad, yang itu kan? Itu Arab Baidah, jauh. Arab Aribah itu adalah ini nih. Yaman, ya. Orang Arab Yaman itu disebut Arab Aribah, Kohton. Orang Kohton. Arab asli itu Yamani, ya. Kalau Adnaniyun itu Arab Musta'ribah, keturunannya Nabi Ismail. Musta'ribah itu artinya orang yang menjadi Arab. Nabi Ismail itu kan anaknya Ibrahim. Nabi Ibrahim orang mana? Palestina, Kan'an. Orang Kan'an. Orang Kan'an dan Babilonia, ya. Kalau Ibrahimnya orang Babilonia kan. Babilonia itu mana? Iran. Iya. Nah, tadi. Maka kemudian, nah ini. Ketika ketemu dengan orang Kohton, orang Yaman, maka Al-Ghazali menjadi orang seolah-olah kayak orang-orang Kohton, orang Yaman, orang Arab asli. Tapi ketika ketemu dengan Adnaniyun, orang yang Musta'ribah, Arab KW, tapi kemudian jadi Arab, ya. Nabi itu Adnaniyun, ya kan? Jadi Arab. Maka beliau jadi Adnaniyun. Intinya yang ingin dikatakan, Al-Ghazali inkonsisten. Bisa jadi apa-apa. Apa saja, sehingga nggak jelas. Seperti tadi, dia bisa Al-Ghazali bisa mengkritik Asy'ariyah. Ketika dia jadi sufi, dia akan mengkritik Asy'ariyah. Ya, ketika dia jadi Asy'ariyah, dia bisa mengkritik filsafat. Ya, ketika dia jadi sufi, dia bisa mengkritik jadi filsafat dan seterusnya. Artinya dia tergantung, ya kan? Posisinya di mana? Di Tahafut Falasifah itu disebut, di Mungkit Minadh-Dhalam disebutkan bahwa Al-Ghazali ketika menulis tentang filsafat di Tahafut Falasifah itu tolabul jah. Dia mencari pendudukan, nyari uang, nyari posisi, ya. Jadi beliau bisa ganti-ganti. Nah, tadi. Dan itu adalah merusak sebenarnya. Beliau bisa pendapatnya macam-macam. Palu gada. Ya, tahu ya? Apa lu mau gua ada. Intelek sekarang ada yang kayak gitu loh. Saya ada kawan yang model kayak gitu. Wah, cepet kaya mas. Kalian kalau pengen cepet kaya, kalian intelek, penulis, pengen cepet kaya, ya jadilah kayak Al-Ghazali. Anda bisa nulis apa saja, tergantung pesanan. Saya punya teman yang model kayak gitu mas. Dia jadi tenaga ahli anggota DPR, tergantung nih. Bosnya itu partai mana.
mau ngkritik pemerintah atau mau membela pemerintah. Tergantung pesanan. Jadi dia bisa nulis misalnya gini, di hari yang sama, dia bosnya ada 2 misalnya. Dia menulis untuk ngkritik pemerintah karena dibayar oleh yang A, kemudian dia akan membela pemerintah ketika diminta oleh B. Ada yang masih gitu. Wah, pinter betul mas, pinter, cepat kaya. Anda kalau pengen kaya kayak gitu. Tapi itu saya menyebutnya apa? Sebagai, mohon maaf, pelacur intelektual. Gak jelas kan? Oh, itu jenis kelaminnya nggak jelas. Wandu kalau kita bilang. Nggak jelas. Ini sebenarnya apa? Nggak ada idealisme dia. Ya kan? Nah, padahal apa yang kita tulis, apabila yang kita tulis itu ternyata mengakibatkan sesuatu kan bahaya. Ini kan beliau Al-Ghazali orang yang diikuti. Kalau kemudian modelnya kayak gitu bahaya. Atau seperti tadi yang saya sebutkan tadi, teman saya menulis sesuatu yang nanti dibaca oleh anggota DPR. Anggota DPR itu nanti kan membuat apa? Undang-undang. Bayangin kalau ternyata itu cuma main-main dia saja. Dia sesuai pesanan. Bahaya. Bagi saya nggak mau kayak gitu. Harus jelas posisi intelektual kita mana. Waktunya habis ya. Cukup ya. Ini sebenarnya yang selanjutnya kelanjutannya saja. Lanjutin aja lah ya, biar selesai ya. Kita lanjut sedikit lah. Walladhi yajibu ala, sebenarnya ini hanya mengulang saja ya. Walladhi yajibu ala aimmatil muslimin, adapun yang wajib bagi imam muslim, ulama maksudnya, ayyanhu, mencegah siapa imam, ya kita nyebutnya imam saja atau ulama saja ya. An kutubihi, ya, dari buku-bukunya allati tatadammanu hadal ilm, yang mengandung ilmu ini, artinya sesuatu yang sifatnya takwilat tadi, illa man kana min ahlil ilmi, kecuali untuk orang-orang yang ahlil ilmi, orang yang menguasai ilmu itu. Artinya seorang ulama harusnya mencegah jangan sampai sesuatu yang diutarakannya itu melebar kemana-mana, kecuali kalau ini tulisannya khusus ya. Kama yajibu alaihim, sebagaimana wajib bagi mereka ayyanhu, untuk mencegah an kutubil burhan, dari terhadap buku-buku filsafat, man laisa ahlan laha, dari orang yang tidak berhak untuk atau bukan pakar di dalamnya ya. Wa in kana dzararu ad-dakhil 'alan nas min kutubil burhan akhaf. Wa in kana, meskipun ada apa ad-dzararu, bahaya ad-dakhil yang masuk 'alan nas ya, yang masuk ke dalam kebanyakan manusia min kutubil burhan, dari buku-buku filsafat akhaf, ringan ya. Meskipun bahaya di buku filsafat itu ringan, sebaiknya jangan disebar ke orang awam. Ulama harus mencegahnya. Sebaiknya buku filsafat yang penuh takwil, bukan hanya filsafat, buku tentang filsafat, buku yang tentang takwilat itu dikhususkan untuk orang-orang yang memang berhak mendapatkan takwilat, penakwilan. Ya. Li'annahu la yaqifu ala kutubil burhan, li'annahu syan, karena sungguhnya la yaqifu, tidak memahami ala kutubil burhan, buku-buku filosofis atau logis itu, fil aksar, secara banyak, secara mendalam, penuh, illa ahlul fitri al-fa'iqah, kecuali orang yang pikirannya super, faik. Faik itu artinya super. Faikoh. Ya kan faik itu artinya kan fauk ya, terkait dengan fauk, tinggi. Orang yang memahami buku filsafat, buku-buku yang ada takwilnya, itu hanya ahlul fitril fa'iqah. Orang yang memiliki kecerdasan yang super, yang tinggi. Gitu. Sehingga tadi, oke, cukupkan ke situ saja. Wa innama yu'ti hadha sinfa, sementara yu'ti memberikan, ini Al-Ghazali lagi, hadha sinfa kepada orang-orang awam ya, min adamil fadilah al-ilmiyah, karena ketiadaan keutamaan ilmiah.
Kenapa Al-Ghazali menyebarkan takwil kepada orang awam? Karena dalam hal ini menurut Ibn Rushd, adamil fadilah ilmiah, tidak memiliki keutamaan intelektual. Apa? Ya tadi menyebarkan ke orang awam. Padahal orang awam itu kan ibaratnya tadi anak kecil, jangan dikasih bodrek gitu loh. Bodrek anak kecil masih baru bayi gitu. Kasih pusing ini kasih bodrek. Kan bahaya ya kan? Itu artinya adamul fadilah al-ilmiyah. Wal qira'a ala ghairi tartib, dan membaca secara tidak tertib. Ini disebutkan di sini. Kalian kalau baca tahafudz falasifah akan ketemu bahwa paling tidak ini di Muqaddimah Ar-Rabi'ah itu Al-Ghazali itu menolak pernyataan para filsuf yang menyatakan bahwa gini, kalau mau belajar filsafat itu harus melalui tidak hanya logika tapi melalui matematika. Menolak nih, matematika itu nggak ada urusannya. Orang bisa tahu Tuhan tanpa matematika. Bukan urusannya soal Tuhan, ini soal berfilsafat. Berfilsafat itu kan tentang hal-hal yang abstrak. Harus ada jembatan dari yang fisik menuju metafisik. Jembatannya apa? Matematika, logika dan matematika. Ini tadi. Al-Ghazali loncat nih. Fisika juga tidak menguasai beliau. Dia langsung membahas soal metafisik. Tadi qira'a ala ghairi tartib, membaca secara ghairi tartib. Seharusnya itu jangan bahas metafisika dulu, harus bahas fisika dulu, ya kan? Logika seperti yang kita awal-awal pernah bahas ya. Quadrium, ya kan? Trivium yang di awal-awal itu kan. Nggak usah ulangin, Mas Faik walaupun namanya Faik belum tentu ahlul fitr Faikoh. Lupa dia quadrium apaan ya kan. Harusnya itu ngikutin itu quadrium ya. Trivium, quadrium baru filsafat. Wa akhduha min ghairi muallim. Al-Ghazali itu mempelajari filsafat min ghairi muallim. Ini beliau otodidak. Membaca maqasid falasifah. Al-Ghazali itu otodidak. Ini Mas Farabi, Mas Faik belajar filsafat yang ada gurunya aja masih bingung toh Mas. Enggak, pinter dia. Faik kok. Ya, masih harus belajar kan Mas? Ya kan? Makanya dari itu, saya pribadi belajar filsafat sampai detik ini saya harus terus belajar. Bayangin kalau tidak ada guru. Ngawur tuh kan, gak dikasih tahu, oh ini langsung bacanya kemana-mana. Sotoy aja, ya kan? Itu tadi. Oke, walakin man'uha bil jumlah ya. Ini terkait dengan yang atas ya tadi. Al-Ghazali ketika menyebarkan itu akhirnya apa? Menemukan filsafat ada hal-hal yang berbahaya bagi orang awam. Ya emang, ya kan? Bagi yang belum siap. Ilmu apapun itu ada bahayanya. Kemarin sudah di pertemuan yang lalu sudah. Fikih sekalipun itu ada bahayanya juga kan? Ada orang yang menjual fikih kan? Ya kan? Menjual fatwa ada kan? Ada. Jadi jangan disangka bahwa hanya filsafat ada yang bisa membahayakan. Ilmu apapun bisa disalahgunakan. Nah, ini tadi. Itu artinya adami al-fadilah al-ilmiyah tadi. Kalau kemudian man'uha mencegah filsafat bil jumlah secara keseluruhan karena ada yang menyeleweng atau ada yang berbahaya kalau tidak mengetahui secara tertib. Itu sodun lima da'ilahi syar'u. Sodun itu apa? Menutupi lima sebagai sesuatu da'a memanggil ilahi kepada apa asyar'u syariat. Kalau melarang filsafat secara penuh, jangan berfilsafat, jangan belajar filsafat, siapapun nggak boleh. Misalnya ada orang mengatakan itu adalah sodun, suatu pencegahan pada sesuatu yang diseru oleh syariat. Di awal kita sudah pelajari bahwa syariat Islam mengajarkan kita apa? Untuk mengetahui yang benar nggak? Islam mengajarkan kita untuk mengetahui yang benar kan? Dan menjadi baik, ya kan? Iya nggak? Benar nggak? Filsafat juga kayak gitu. Filsafat intinya adalah ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Mengetahui yang benar dan melakukan yang baik. Artinya kalau kemudian orang dilarang berfilsafat, itu apa? Sodun lima da'a ilaihi asyar. Mencegah sesuatu yang mengarah
yang menyelarasi perintah agama, ya. Li'annahu, karena man'u, larangan tadi, ya. Zulmun, kezaliman, tindakan yang lalim. Li'afdoli asnafin nas, bagi orang-orang yang utama, ya tadi ya, ahlul fitrah al-fa'iqah tadi. Wali afdoli asnafil maujudat, bagi wujud-wujud yang utama. Karena ada al-adlu yang adil fi afdoli asnafil maujudat, di dalam wujud-wujud yang utama, ayyarifaha ala kunhiha, sekiranya mengetahui tentang wujud yang utama itu sampai ke kunhiha, esensinya, siapa mang seseorang, karena ada siapa man mu'id dan siap lima rifatiha, untuk mengetahui perkara wujud yang utama tadi, ala kunhiha, sampai ke esensinya. Wahum afdolu asnafin nas, dan mereka adalah orang-orang yang paling utama. Tadi, kalau di filsafat dilarang secara total, itu maka itu tindakan zalim. Kenapa? Karena sebagian manusia ada yang memang seharusnya berfilsafat. Dan filsafat itu membahas tentang wujud-wujud yang utama. Afdolu asnafil maujudat. Ya kan? Allah, rasionalitas, ya kan? Kebenaran, kebaikan, keindahan, itu kan afdolu asnafil maujudat. Kalau kemudian ada orang yang melarang, itu artinya apa? Ada orang yang melarang orang yang utama, afdolu asnafil, untuk mempelajari afdolu asnafil maujudat. Itu dolim, ya. Fa'innahu, sungguhnya sya'an, ala qadri admil maujud, sesuai kadar keagungan sesuatu yang ada, ya'dhamul jur fi haqqih, besar kedoliman fi haqqihi, pada orang fi haqqil maujud, ya. Sesuatu kalau kita mencegah diketahuinya sesuatu yang utama, maka itu adalah kedoliman yang besar. Maksudnya ingin bicara itu, ya. Alladhi huwal jahlu bihi, ya. Kedolimannya apa? Tidak mengetahui tentangnya. Walidzalika, oleh karena itu, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka ladulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Karena syirik itu kan menyekutukan Tuhan. Tuhan adalah afdolu asnafil maujudat, ya kan? Paling utamanya. Kalau kemudian filsafat bisa sampai kepada Tuhan, ya kan? Karena dengan rasionalitasnya kita sampai kepada Tuhan. Kalau kemudian orang dilarang berfilsafat, padahal filsafat itu mencapai, bisa mengantarkan orang kepada pembahasan tentang Tuhan, itu artinya apa? Dia zalim, menjadikan orang syirik. Syirik itu kan karena gini, orang yang musyrik itu kan karena berpikirnya nggak sampai, mas. Benar nggak? Benar nggak? Bahwa menyekutukan Tuhan, itu kan gini loh. Tuhan itu seharusnya maha. Kalau menyekutukan berarti ada dua atau lebih yang maha. Kalau ada yang maha lebih dari satu kan berarti bukan maha dia. Benar nggak? Maha itu kan satu-satunya. Gitu loh. Artinya dia orang yang musyrik itu ya rasionalitasnya nggak sampai. Ya kan? Nah, filsafat itu mengantarkan orang untuk tidak musyrik. Maka melarang filsafat itu justru bisa menjadikan orang musyrik. Maksudnya gitu, ya kan? Dan itu dolim. Apa? Dulmun adzim, ya kan? Terakhir, waduh, ini sejam setengah sendiri nih ya. Fahada, ini terakhir, ini catatan terakhir ya. Fahada maro'aina. Ini maro'aina, sesuatu yang kami perhatikan. An-nuthbitahu fi hadal jinsi minan nadhr a'ni at-takallum baina syariah wal hikmah wa ahkami ta'wil fi syariah.
ini adalah sesuatu yang kami pikirkan an-nuthbitahu, untuk kami tetapkan fi hadzal jinsi minadar, di dalam jenis pemikiran ini, ani at-takallum, yaitu membicarakan baina syariah, antara syariah wal hikmah dan filsafat, wa ahkamit ta'wil fil syariah, dan hukum-hukum penawilan dalam syariah. Ini maksudnya ini adalah kalimat ini semua adalah latar belakang kenapa saya Ibn Rushd itu menulis tentang syariah, hikmah, dan takwil. Ya, alasannya itu. Walaula syahrota dzalika, seandainya tidak karena popularitas tema tentang syariah, hikmah, dan takwil, ya, ingdan nas, menurut manusia, di antara manusia, wa syahrota hadhil masail, dan populernya persoalan ini, alladzi dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, lama stajazna an naktuba fi dzalika, maka kami tidak berkenan untuk menulisnya. Kalau perkara syariah, hikmah, dan takwilnya tidak terlalu masyhur di saat Ibn Rushd hidup, maka Ibn Rushd aslinya malas untuk ngomong, tidak mau menulisnya. Kenapa? Karena itu kan harus ngomong takwil juga, ya kan? Anak tuba fidalika harfan, walaupun satu huruf pun dia malas sebenarnya, nggak mau menulis. Wala anak tadiro fidalika, dan kami tidak akan memaafkan fidalika di dalam hal itu li ahli takwil biudrin, bagi orang yang menawilkannya biudrin, dengan satu pemaafan. Li anna sya'na hadhil masail an tudhkara fi kutubil burhan, karena persoalan ini seharusnya dibahas di buku-buku filsafat. Wallahul hadi, sungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk, wal muwaffiq lisawab, dan penyelaras menuju kebenaran. Paragraf ini menyatakan bahwa Ibn Rushd sebenarnya gak mau membahas ini, tidak mau menulis soal faslul maqal. Kenapa? Karena ini nanti kan dibaca oleh orang awam, termasuk ini loh. Ditulis ini kan, buku ini kan pengantar yang bisa dibaca oleh orang awam, ya. Hukumnya apa? Nah, kenapa Ibn Rushd terpaksa menulisnya? Karena terlalu masyhur, terlalu populer pembahasan itu, maka kemudian beliau tidak mau membahasnya. Supaya apa? Supaya orang tidak keliru, karena udah dihancur baurkan oleh Al-Ghazali dalam hal ini, dianggap filsuf kafir lah, dan seterusnya. Itu makanya kemudian beliau menulis ini, karena terlalu masyhur persoalan ini, dan agar lurus lagi dengan argumen-argumen tidak hanya filosofis tapi juga argumen keagamaan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Udah lewat ya. Cukup aja ya. Terima kasih teman-teman semua. Wah, ini molornya panjang karena emang panjang ya. 3 halaman hari ini ya, biar cepat khatam juga. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.